Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 9, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran ketiga. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPS tentang kehidupan masyarakat akibat modernisasi. Modernisasi adalah suatu proses pergeseran sikap dan perilaku masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Artinya, kehidupan masyarakat menjadi semakin modern seiring dengan berjalannya waktu. Salah satu dampak dari modernisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Selain perkembangan teknologi, modernisasi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, di bidang sosial budaya. Modernisasi berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap hal-hal yang baru. Di kehidupan sosial, adanya modernisasi dapat menimbulkan sikap mental yang positif seperti rajin, tepat waktu, disiplin, bersaing secara sehat, adil, berani mengambil resiko, dan juga toleran. Dalam hal budaya, modernisasi dapat memengaruhi masyarakat untuk mempertahankan, menggantikan, atau menyesuaikan tradisinya terhadap perubahan yang terjadi. Yang kedua, dalam bidang ekonomi, modernisasi memberikan perubahan dalam berbagai bentuk kemudahan, seperti dalam transaksi keuangan yang menggunakan internet banking dan mobile banking, hanya dengan menggunakan komputer atau aplikasi di telepon genggam. Hal tersebut sangat menghemat waktu dan biaya. Berbelanja juga saat ini mudah dilakukan secara daring melalui online shop. Kita dapat berbelanja dengan bantuan jaringan internet dan komputer atau telepon pintar atau juga smartphone tanpa harus bertemu langsung dengan penjualnya. Yang ketiga, dalam bidang pendidikan, teknologi internet dapat membantu guru dan siswa dalam mencari informasi seputar pendidikan yang dapat menambah ilmu dan wawasan. Adanya teknologi berupa komputer memudahkan siswa dalam mengerjakan tugas. Guru dapat juga menggunakan komputer dalam menyimpan data-data nilai siswanya. Selain itu, guru juga dapat mengajar menggunakan bantuan proyektor berkat adanya perkembangan teknologi sebagai dampak dari modernisasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia tentang menyusun cerita fiksi berdasarkan urutan potongan gambar. Cerita fiksi dapat dibuat dari berbagai sumber, misalnya potongan gambar. Kamu dapat membuat cerita sesuai dengan potongan gambar yang disajikan. Kamu juga dapat membuat cerita fiksi dari potongan gambar yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, amatilah potongan gambar yang disajikan, kemudian perhatikan objek-objek yang ada pada potongan gambar tersebut. Yang kedua, perhatikan setiap unsur dalam potongan gambar, misalnya tokoh, latar tempat, latar waktu, dan juga suasana dalam potongan gambar. Yang ketiga, jika potongan gambar tersusun secara acak, susunlah potongan gambar tersebut agar kamu mudah menggabungkannya dalam setiap gambar. Perhatikan potongan-potongan gambar berikut ini. Oke? Ada gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Pertanyaannya, apakah keempat gambar ini sudah berurutan atau masih acak? Ya, tepat sekali, masih acak. Langkah pertama tadi kita harus memperhatikan tokohnya, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana kejadiannya. Oke?
Jika kita lihat di sini, ini merupakan gambar yang masih acak. Jelas, nak? Oke, bagaimana cara kita untuk mengurutkannya? Oke, nomor 1, apakah mungkin ini awal dari cerita nomor 1? Nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Ini kan ceritanya tentang 2 orang anak sekolah yang mungkin ketika jam istirahat ia ingin pergi ke dalam perpustakaan. Tepat sekali. Jika sedang istirahat berarti awal mulanya dia berada di kelas. Nah, ini urutan pertama nih. Nomor 2. Lalu urutan yang kedua, mereka berencana ingin pergi ke perpustakaan. Berarti yang mana dulu nih? Ini, mereka menuju ke perpustakaan. Lalu urutan yang ketiga, mereka mengambil buku dan ingin duduk di kursi perpustakaan. Berarti ini yang ketiga. Dan yang keempatnya, mereka berdua membaca. Jadi urutannya adalah 2, 4, 3, dan 1. Oke, paham ya, nak? Kemudian cobalah kita membuat cerita fiksi berdasarkan potongan gambar tersebut setelah kita urutkan. Oke, jadi mulai dari gambar yang pertama hingga gambar yang keempat. Ingat urutannya ya, nak. 2, 4, 3, dan 1. Selanjutnya yaitu muatan PPKN tentang peristiwa sekitar berkaitan dengan upaya peningkatan persatuan dan kesatuan serta pengalaman Pancasila. Upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan dapat kita temukan dalam berbagai peristiwa di sekitar kita. Seperti saat ada teman yang sakit, kita sebaiknya menjenguknya tanpa memandang suku dan agamanya. Contoh peristiwa tersebut juga merupakan pengalaman Pancasila, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila yang kedua, serta sila persatuan Indonesia atau sila yang ketiga. Selain menerapkan sikap persatuan dan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia harus juga berperan serta dalam menjaga kelestarian budaya bangsa. Jangan sampai budaya, adat, dan kebiasaan yang kita miliki tergeser oleh budaya luar yang mulai banyak masuk ke Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.